Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita, pada mata kuliah pengantar akuntansi syariah, kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, nah, tentang dari persamaan dan siklus akuntansi ya dari materi kemarin. Baik, untuk itu pada materi kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur laporan keuangan, ya unsur-unsur laporan keuangan dan seterusnya. Baik, pada materi saat ini ya tentang unsur-unsur laporan keuangan ya. Saya berharap teman-teman bisa mencari referensi tambahan untuk memperkuat atau memperkaya khasanah intelektual dari saudara-saudara sekalian. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Jadi transaksi keuangan itu setiap hari terjadi ya, di mana agar mempermudah pencatatannya maka akan digolongkan ya, misalnya penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam satu akun kas. Jadi akun digolongkan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama akun real dan akun nominal. Jadi yang dimaksud dengan akun real di sini disebut juga dengan akun tetap dan akun di mana akun yang dicatat dalam neraca termasuk dalam hari ini akun harta, akun kewajiban dan akun modal atau dalam aktiva atau pasifa seperti itu. Sedangkan akun nominal atau akun sementara adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Jadi ini nilainya selalu presentasinya selalu berubah sesuai dengan perkembangan perusahaan. Jadi akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, selanjutnya, selisih akun pendapatan dan akun beban dicatat dalam laporan perubahan modal. Nah, itu yang dimaksud dengan akun real dan akun nominal. Nah, unsur laporan keuangan dalam pengukuran posisi keuangan yang terdiri dari aset dan aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal yang nama lain dari itu. Sedangkan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah revenue, pendapatan, dan expense atau beban. Kita masuk kepada pengertian harta atau aktiva. Jadi harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Jadi atau sumber daya ekonomi perusahaan yang meliputi biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan harta di sini. Artinya dia memiliki nilai ekonomis di masa yang akan datang. Nah, harta dapat digolongkan ya dengan sebagai harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, aset tetap, harta tidak terwujud lainnya. Nah, lantas bagaimana sih yang dikatakan dengan harta lancar? Jadi yang dikatakan dengan harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Nah, ini disebut dengan aset lancar. Aset lancar itu yang berupa dapat dicairkan ya dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang darinya. Itulah yang dimaksud dengan aset lancar. Nah, aset lancar di sini terdiri dari pertama ada dalamnya tentang kas. Jadi kas itu yaitu uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat. Kas ya, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro perusahaan yang terdapat di bank. Nah, itulah yang dimaksud dengan harta lancar. Yang pertama itu adalah kas, karena kas ini kan bisa dicairkan kapan saja seperti itu. Nah, yang kedua adalah surat-surat berharga atau efek. Jadi surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan dan dapat diperjualbelikan, yang berguna untuk memanfaatkan dana kas bank yang tidak dipakai. Contohnya itu misalnya saham. Nah, harta lancar ketiga itu adalah wesel tagih, yaitu piutang yang dikuatkan dengan janji atau promise. Nah, jadi piutang juga adalah termasuk harta lancar karena sudah ada tingkat waktunya untuk penagihannya, biasanya kan di bawah 1 tahun. Nah, yang berikutnya adalah piutang, yaitu ini perbedaan piutang dengan wesel tagih ya. Jadi piutang yang yaitu tagihan kepada pihak lain berupa baik perorangan maupun badan usaha
Piutang dapat digolongkan menjadi piutang usaha, yaitu tagihan karena penyerahan jasa, dan piutang dagang yang yaitu tagihan penyerahan barang perusahaan dagang. Nah, sedangkan piutang yang terjadi karena di luar kegiatan usaha disebut piutang karyawan. Jadi pisau tagih itu termasuk piutang juga sebenarnya, saudara-saudara. Cuma ada perbedaannya. Gitu. Nah, persediaan yaitu barang dagangan yang tersedia untuk dijual dalam perusahaan dagangan dan manufaktur. Persediaan juga masuk dalam aset lancar atau harta lancar. Nah, yang berikutnya yang termasuk lancar adalah perlengkapan, yaitu barang yang digunakan untuk kegiatan atau perusahaan dan diperkirakan habis pakai dalam setahun. Misalnya perlengkapan kantor, perlengkapan toko, perlengkapan biasa ini disebut dengan bahan habis pakai. Kalau yang familiar dengan kita biasanya itu ATK seperti itu. Yang berikutnya itu adalah beban dibayar di muka, yang juga termasuk aset lancar, di mana biaya yang telah dibayar tetapi manfaat yang barang belum diperoleh. Misalnya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang ya merupakan merupakan investasi yang berbentuk saham, bisa juga merupakan obligasi atau surat utang atau surat berharga lainnya, yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan yang pada masa yang akan datang dan memiliki tujuan yang menguasai perusahaan lainnya, misalnya mempunyai investasi di perusahaan lain dengan memiliki saham dan obligasinya. Ya, lantas apa yang dimaksud dengan harta tetap? Jadi harta tetap adalah harta yang merupakan harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi harta tetap itu terdiri dari misalnya tanah, yaitu tempat berdirinya gedung kantor dan gedung pabrik. Yang kedua adalah gedung, yaitu tempat usaha dilaksanakannya, misalnya gedung kantor maupun gedung pabrik. Yang ketiga adalah mesin. Mesin yaitu mesin untuk kegiatan operasional usaha, kendaraan juga. Nah, ini kegiatan operasional usaha. Peralatan yang dimaksud dengan peralatan di sini adalah digunakan peralatan dalam kegiatan operasional usaha, misalnya peralatan kantor dan peralatan toko. Dan empat, harta tidak berwujud. Ya. Jadi harta tidak berwujud ini merupakan harta yang mempunyai wujud fisik tetapi mempunyai nilai. Harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi mempunyai nilai uang. Di mana harta ini mempunyai hak istimewa atau hak hukum dalam jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan harta tidak berwujud itu? Nah, pertama adalah hak paten. Jadi hak istimewa suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau badan usaha. Nah, juga hak cipta. Hak cipta ini adalah hak karena menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau badan usaha. Nah, yang ketiga adalah franchise, yaitu hak istimewa yang diberikan perusahaan kepada perusahaan lain karena barang tersebut mempunyai keistimewaan khusus. Bisa juga goodwill. Jadi goodwill di sini adalah nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu. Nah, sehingga dengan goodwill ini maka barang ini produksi dipercaya akan dibeli oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah harta lain-lain. Jadi harta lain-lain ini merupakan harta yang tidak termasuk dalam harta yang diterangkan di atas, misalnya mesin yang tidak digunakan lagi dan bangunan yang sedang dikerjakan. Itu dia dimasukkan dalam harta lain-lain. Yang digunakan ya atau tidak sementara dikerjakan begitu. Itu ini maksudnya harta lain-lain. Yang klasifikasinya.
Berikutnya adalah kewajiban. Jadi kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi pengorbanan di sini untuk masa yang akan datang ini terjadi akibat kegiatan usaha. Nah, kewajiban dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang, atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan utang lancar itu kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Itu yang dikatakan utang lancar ya, seperti aset lancar yang sempat dibahas tadi ya. Utang lancar itu terdiri dari pertama adalah wesel bayar atau utang disertai promise atau janji ya di dalamnya. Atau yang kedua adalah utang usaha, di mana utang itu utang dagang atau kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau persediaan barang secara kredit atau tidak tunai. Yang ketiga adalah biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji, utang bunga. Nah, berikutnya adalah pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang sedangkan pembayaran jasa atau barang belum dilaksanakan. Ibaratnya bayar duluan begitu. Tapi pihak yang berutang ini dia belum kasih barangnya. Itu yang dimaksudkan pendapatan diterima di muka. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan utang jangka panjang yaitu kewajiban jangka panjang yang pelunasannya itu lebih daripada 1 tahun. Untuk pengklasifikasiannya, utang timbul karena pelunasan adanya transaksi jual beli aktiva tetap seperti peralatan dan mesin. Seperti itu. Itu dimaksudkan utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini dia terdiri dari utang bank ya, yang pertama, yaitu pinjaman modal, dalam hal ini adalah modal kerja dari bank untuk pelunasan usaha. Yang kedua adalah utang hipotek atau pinjaman dari bank dengan jaminan harta tetap atau agunannya berupa misalnya tanah apa-apa gitu. Yang ketiga adalah utang obligasi, yaitu utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat obligasi. Yang berikutnya adalah utang lain-lain, yaitu utang yang terdiri termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi dan utang kepada pemegang saham. Jadi ada utang lagi yang diklasifikasikan di luar utang jangka panjang, utang lancar, itu utang lain-lain. Ini maksudnya kayak utang dalam pihak sesama manajemen, misalnya kepada atasan dia atau direksi atau kepada pemegang saham perusahaan itu. Nah, sedangkan untuk definisi modal, modal merupakan selisih antara harta dengan hutang dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Jadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas dapat disebut juga modal saham. Dia di situ dia tanam modal di dalam perusahaan itu. Tetapi untuk mencari nilai modal itu, nah, caranya adalah dengan cara mengurangkan harta dengan hutang. Nah, itulah nilai modal dari pemilik perusahaan. Untuk rumus persamaan ya, untuk mencapai nilai persamaan dari modal. Yang berikutnya adalah pendapatan. Jadi pendapatan merupakan usaha atau pendapatan merupakan hasil usaha dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan. Jadi pendapatan di sini terdiri dari pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dari kegiatan usaha. Yang berikutnya adalah pendapatan di luar usaha, itu pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Misalnya pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan komisi. Yang berikutnya adalah beban. Nah, jadi beban ini merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi beban itu terdiri dari beban usaha, yaitu pengorbanan langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, yang berikutnya adalah beban lain-lain, yaitu pengorbanan yang tidak langsung
berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga dan beban sewa. Ini secara tidak langsung dia tetapi dia termasuk beban usaha juga gitu. Artinya harus ada juga keluar uang di situ sebagai tambahan. Jadi kita masuk kepada menyusun laporan keuangan ya. Jadi kita ambil saja analogi di sini dari persamaan dasar akuntansi ya, misalnya bengkel bagas yang dibahas di pertemuan sebelumnya atau di bagian atas ya. Nah, lantas bagaimana bentuk dari laporan? Yang pertama adalah bentuk laporan dari laba rugi. Jadi bengkel bagas, saudara seperti yang saudara bisa lihat itu, bengkel bagas, laporan laba rugi, periode yang berakhir 31 Januari 2019. Nah, untuk format atau bentuk dari laporan laba rugi ini, seperti ini bentuknya saudara-saudara sekalian, yaitu pendapatan jasa, ya misalnya jumlahnya adalah 3 juta. Ya, untuk laporan laba rugi itu isinya di dalam hanya berisi tentang pendapatan dan biaya-biaya atau beban. Nah, pendapatan jasa dikurangi dengan biaya. Nah, itulah adalah laba atau rugi dari laporan laba rugi. Untuk formatnya seperti saudara lihat ini. Jadi pendapatan jasa misalnya 3 juta dikurangi dengan biaya-biaya misalnya beban sewa 300.000 atau dengan beban perlengkapan, maka hasilnya dijumlahkan ditotalkan ya menjadi 2.200.000. Nah, selisih dari keduanya ini masuklah di sini laba atau rugi. Jadi labanya dari hasil pengurangan di sini adalah 800. Ini termasuk dalam laba ya, karena selisih pendapatannya lebih tinggi daripada beban. Nah, ini untuk format laporan laba rugi. Sedangkan untuk laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya dalam bahasa kita, nah, itu misalnya bengkel bagas ya, periode perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, periode yang berakhir 31 Januari 2019 ya. Ini modal 1 Januari 2019 misalnya 6 juta. Labanya seperti di atas tadi 800, dimasukkan dalam laporan perubahan ekuitas, dijumlahkan menjadi 6.800.000. Dikurangi dan untuk pengambilan pribadi atau privé sejak banyak 300.000. Dikurangilah kalau tanda dalam kurung ini seperti ini, maksudnya itu adalah pengurangan ya. Kalau tidak dikurung begini berarti nilainya positif. Kalau yang dalam kurung begini maksudnya negatif atau dikurangi. Jadi dikurangi dengan pengambilan pribadi atau privé, maka hasilnya 6.500.000. Maka modal tanggal 31 Januari 2019 adalah 6.500.000. Jadi modal 1 Januari seperti yang di atas ini, ya, ini dimasukkan dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modalnya. Jadi unsur-unsur dalam laporan perubahan modal itu atau laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal awal atau modal 1 Januari, habis itu laba hasil dari pendapatan ya dari laporan laba rugi, habis itu dengan dikurangi dengan pengambilan pribadi atau privé. Nah, yang terakhirnya adalah modal dalam waktu yang berjalan atau saya modal tahun 31 Januari. Ini laporan, nah inilah bentuk format dari laporan perubahan ekuitas. Yang berikutnya bengkel bagas ya, neraca. Jadi isi dari neraca itu ya, itu laporan perubahan ekuitas ya. Nah, ini isinya dari kita akan membahas neraca. Jadi neraca ya, misalnya bengkel bagas yang 6 perusahaan atau entitasnya bengkel bagas seperti tadi lagi, 3 lanjutannya. Nah, untuk format neraca atau bagan neraca itu modelnya seperti terdiri aset, kewajiban, dana ekuitas,
ya di mana di dalamnya terdiri kewajiban dan ekuitas yang dipisah dan punya kolomnya. Inilah format dari neraca ya, neraca sederhana dari bengkel Bagas. Misalnya neracanya periode yang berakhir 31 Januari 2019. Maka istilahnya adalah aset ya, dalam hal ini aset, ini adalah aset lancar ya. Karena di bawah yang di sini sebenarnya masih ada lagi aset tetap, misalnya peralatan mobil, cuman tidak dirinci nilainya, habis itu ditotalkan. Jadi sisi kiri di sini adalah sisi aset, sisi aktif atau aktiva, di mana kasnya 13.900.000, perlengkapan 100, peralatan 1 juta. Nah, misalnya di sini ada lagi total, misalnya aset tetap, nah ada nilainya. Nah, keseluruhan nilai di sini, maka itu ditotal menjadi 15 juta. Nah, sedangkan dari sisi kanannya atau pasifa, di mana ada kewajiban dan ekuitas, menjadi kewajiban di sini isinya utang usaha, bisa jadi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, seperti pembahasan tadi, itu semua isinya di sisi kanan dan masuk dalam kolom kewajiban. Jadi utang usaha 500.000, utang bank 8 juta, jadi ditotalkan juga jumlahnya di sini dia 8.500.000. Nah, setelah memasukkan utang kewajiban, utang jangka pendek, utang jangka panjang, ditotalkan, habis itu kita masukkan juga ekuitas di dalamnya. Jadi modal misalnya modal Tuan Bagas di awal itu berapa sih masuknya? Ternyata dia 6.500.000. 6.500.000 ini kan saudara bisa lihat di laporan perubahan ekuitas ya di dalamnya ini ya. Jadi modal perubahan modal akhirnya itu 31 Januari. Untuk 31 Januari 2019 atau 6.500.000 ya. Nah, jadi setelah modal Tuan Bagas ini dijumlahkan di 8.500.000, total kewajiban ditambahkan dengan modal modal dari usaha Thomas Bagas ini berjumlah 6.500.000 itu ditotalkan. Ya, jadi ini rangkaian neraca laba rugi ini nilai-nilainya itu saling berhubung mulai dari laporan laba rugi, mulai laporan perubahan ekuitas dan neraca. Jadi nilainya itu di dalam laporan itu, laporan keuangan itu mereka saling terhubung ya. Nilainya itu tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu memiliki bukti atau dia berdasarkan dari hasil dari laporan sebelum, misalnya dari laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas. Jadi nilai-nilai di dalam ini itu hasil dari laporan keuangan sebelumnya. Ini. Nah, sisi dari aset ya akan selalu sama dengan kewajiban, dan sisi dari sisi pasifa. Sisi aktiva akan selalu sama dengan sisi pasifa. Nilainya selalu seimbang. 15 juta, 15 juta. Ini laporan. Jadi ini salah satu seni dalam ilmu akuntansi ya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri itu kan selalu sama begitu. Kalau misalnya nilainya di sini 15 juta, baru di sisi kirinya ada 16 juta, berarti penulisan dari laporan keuangan ini pasti salah. Karena dalam sini akuntansi itu, dalam sisi aktiva dan sisi pasif dalam pelaporannya, itu nilainya kan selalu sama. Tidak, kalau misalnya di sini sisi aktivanya dan sisi pasifnya berbeda, maka bisa dipastikan laporan keuangan yang saudara buat itu ada kekeliruan nilai di dalamnya. Jadi laporan keuangan yang benar itu dalam penyusunannya ya akan selalu seimbang nilainya, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Sebenarnya mudah ya dalam akuntansi itu, asal saudara-saudara bisa memahami ya, bagaimana sih teknik penyusunannya. Yang pastinya dia akan selalu seimbang ya. Di laporan keuangan yang benar itu dia nilainya selalu sama, sisi kiri dan sisi kanannya itu selalu sama, tidak berbeda. Baik. Ya, untuk pembahasan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya cukupkan sampai di sini ya. Seperti biasa, saudara-saudara akan membuat rangkuman terkait materi ini, ya. Nanti hasilnya itu akan kita, saudara teman-teman akan upload ya di grup kelas saudara-saudara, seperti itu. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas tentang metode pencatatan akuntansi. Baik, sekian dari saya. Nanti kita akan perdalam lagi materi pengantar ini. Sehiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.